Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maryam Rohimah dan Sarah Anida Putri dari PGSD FKIP Universitas Pasundan Bandung. Kami akan menyajikan artikel kami yang berjudul Identification of Elementary School Teacher Education Students Error in Solving Statistic Problem. Disajikan pada Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika ke-8 tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini yaitu, next slide, mengidentifikasi tipe dari kesalahan kognitif yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Kami tuliskan di sini Elementary School Teacher Education dalam menyelesaikan masalah statistik dan faktor penyebab dari kesalahan tersebut. Selanjutnya, kerangka konseptual yang disajikan dalam artikel ini yaitu yang pertama, kesalahan konseptual factor yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan statistik, terutama pada mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan di semester 7. Yang selanjutnya, kerangka konseptual yang kedua yaitu kesalahan prosedural yang dilakukan berkaitan dengan penyelesaian soal-soal statistik. Dan yang ketiga itu hubungan antara faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sudah ditemukan. Selanjutnya, next. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan populasi dan sampel di populasinya di mahasiswa PGSD semester 7 di Universitas Pasundan, dan sampelnya terdapat 58 mahasiswa berdasarkan purposive sampling. Teknik analisis datanya, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tes, interview, dan juga observasi. Dan validitasnya dilakukan dengan cara triangulasi dari hasil tes, kemudian diwawancara, dan juga hasil observasi selama pembelajaran juga. Reliabilitas data dilakukan untuk melihat data-data yang sudah diambil itu sudah reliable atau belum. Selanjutnya, untuk hasil penelitian serta kesimpulan akan dijelaskan oleh Sarah. Silakan, Sarah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian kami. Nah, berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui tes, interview atau wawancara dan observasi, ditemukan beberapa jenis kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa PGSD di semester 7 dalam menyelesaikan soal statistika. Temuan-temuan ini dikategorikan berdasarkan jenis kesalahan yang ditemukan dalam proses pembelajaran statistika. Setiap nomor soal dari 58 mahasiswa telah dikategorikan, yaitu untuk soal nomor 1, 5, dan 6 merupakan soal konseptual. Sedangkan pertanyaan soal nomor 2, 3, dan 4 adalah soal prosedural. Dalam tes, rata-rata 18% mahasiswa melakukan kesalahan dalam mengidentifikasi jenis data yang digunakan dalam soal, sementara rata-rata 23% mengalami kesalahan dalam menjelaskan konsep statistika yang mendasari rumus-rumus yang digunakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan konseptual. Sebagian besar kesalahan yang ditemukan berhubungan dengan pemahaman konsep dasar statistika, yaitu terdapat pada pertanyaan nomor 5 mengenai uji normalitas. Rata-rata kesalahan pada soal nomor 5 uji normalitas ini sebesar 22%. Untuk sebagian lainnya, rata-rata kesalahan soal nomor 1 skala pengukuran sebesar 17%, dan rata-rata kesalahan soal nomor 6 uji homogenitas sebesar 14%. Sehingga rata-rata kesalahan konseptual yang terdeteksi adalah sebesar 18%. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan
bukti-bukti jawaban mahasiswa yang menyebabkan kesalahan konseptual. Untuk gambar pertama, yaitu pada soal nomor pertama, kita fokus pada poin kedua, yaitu jawaban dari mahasiswa nomor 25, yang dimana mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa mereka menuliskan jawaban sebagai kesalahan dalam membedakan skala pengukuran. Jawaban yang diberikan adalah interval, sedangkan peubah dari soal yang diberikan adalah nilai indeks prestasi kumulatif, yang dimana IPK tersebut merupakan contoh yang jelas dari penggunaan skala rasio. Sehingga kesalahan yang dilakukan mahasiswa tersebut terjadi ketika skala rasio dianggap setara dengan skala interval. Padahal perbedaan antara kategori pada skala rasio dan interval adalah pada titik nol mutlak. Selanjutnya, pada gambar kedua, menunjukkan mahasiswa menuliskan jawaban yang mengarah pada kesalahan dalam membedakan skala pengukuran, seperti gambar pertama. Jawaban yang diberikan adalah ordinal. Nah, akibatnya mahasiswa tidak dapat membedakan skala, yang dimana skala rasio memiliki jarak yang konsisten dan dapat diukur secara numerik, sedangkan skala ordinal tidak memiliki jarak yang konsisten antara kategorinya. Selanjutnya, untuk gambar ketiga, pertanyaan pertama, poin ketujuh, jawaban dari mahasiswa nomor 45, mereka menuliskan jawaban yang mengakibatkan kesalahan, yaitu mereka menjawab nominal, padahal peubah dari soal tersebut adalah skala rasio, sehingga kesalahan yang dilakukan mahasiswa adalah tidak dapat membedakan skala nominal dengan skala rasio. Begitu juga dengan gambar nomor 4, yaitu pertanyaan soal nomor 1, poin 8, yang dijawab oleh mahasiswa nomor 49. Mereka memberikan jawaban ordinal, sedangkan peubah dari soal tersebut adalah tentang penyebab penyakit, virus, bakteri, dan bahan kimia, dan lain-lain. Sehingga kesalahan mahasiswa tersebut terjadi ketika mereka tidak berhasil membedakan skala nominal dan skala ordinal. Baik, untuk selanjutnya, eh, gambar nomor 5, pertanyaan nomor 5, yang dijawab oleh mahasiswa nomor 2 mengenai uji normalitas. Kesulitan yang dialami mahasiswa tersebut adalah dalam membaca hasil tabel normalitas. Mahasiswa kemungkinan besar kesulitan dalam membuat kesimpulan yang tepat tentang distribusi data, sehingga mereka tidak memahami dengan baik apa yang ditampilkan oleh aplikasi SPSS tersebut, sehingga mereka tidak menuliskan kesimpulan dengan baik dan benar. Kemudian untuk gambar nomor 6, pertanyaan nomor 5 tentang uji normalitas, yang dijawab oleh mahasiswa nomor 8, mahasiswa tersebut tidak mampu dalam menggunakan prosedur yang tepat pada aplikasi SPSS, sehingga mahasiswa tersebut tidak mengetahui langkah-langkah yang benar untuk melakukan uji normalitas di SPSS. Akibatnya, mahasiswa tersebut menampilkan tabel frekuensi dan histogram. Baik, untuk gambar nomor 7, pertanyaan nomor 5 yang dijawab oleh mahasiswa nomor 26, menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan oleh mahasiswa tersebut dalam aplikasi SPSS sudah benar. Namun terdapat kekeliruan dalam proses pemasukan data. Kesalahan ini memungkinkan disebabkan oleh ketidaktelitian mahasiswa dalam memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang pertanyaan nomor 6 pada gambar ke-8 yang dijawab oleh mahasiswa nomor 7 adalah mahasiswa mengambil kesimpulan berdasarkan uji manual dengan membandingkan F-hitung dan F-tabel, bukan berdasarkan hasil yang diperoleh dari aplikasi SPSS. Selain itu, mahasiswa seharusnya juga memperhatikan hipotesis homogenitas dalam analisis dengan menggunakan 5%, yang merupakan langkah penting dalam menentukan kesimpulan yang tepat. Sehingga mereka mungkin tidak menyadari fakta bahwa data dianggap homogen yang berbantuan aplikasi SPSS berdasarkan tabel Test of Homogeneity of Variance, bukan berdasarkan dari uji manual yang dilihat dari F-hitung dan F-tabel. Selanjutnya, di sini ada kesalahan prosedural.
Kesalahan prosedural lebih banyak ditemukan pada aspek penerapan rumus dalam perhitungan statistik. Terdapat 16% rata-rata kesalahan mahasiswa pada pertanyaan nomor 2 tentang distribusi frekuensi. Dan hanya 2% rata-rata kesalahan mahasiswa pada pertanyaan nomor 4 tentang skor baku. Dan terdapat 29% rata-rata kesalahan yang menunjukkan tingkatan yang cukup serius pada soal nomor 3. Sehingga rata-rata kesalahan prosedural adalah 23%. Untuk selanjutnya, gambar ke-9, pertanyaan nomor 2, jawaban dari mahasiswa nomor 2. Di sini, mahasiswa menggunakan data tunggal, kemudian melakukan kesalahan dalam pembuatan histogram dengan penambahan satu batang lebih banyak. Penyebab kesalahan ini diantara lain kurangnya ketelitian dalam memahami soal, pemahaman konsep yang terbatas, serta kurangnya konsentrasi. Untuk selanjutnya, gambar ke-10, pertanyaan nomor 2, jawaban mahasiswa nomor 4. Mahasiswa di sini menentukan interval nilai dan frekuensi yang menjadi kesalahannya. Hal ini karena mahasiswa tidak menerapkan rumus yang benar untuk menghitung interval kelas dan frekuensi dalam data distribusi frekuensi kelompok. Akibatnya, kesalahan pada tabel distribusi frekuensi berdampak pada tahap berikutnya, seperti pembuatan histogram dan diagram lingkaran. Untuk selanjutnya, gambar nomor 11, pertanyaan nomor 2, yang dijawab oleh mahasiswa nomor 10. Kesalahan yang dilakukan adalah terletak pada bagian histogram dan diagram lingkaran. Mahasiswa tersebut membuat kesalahan pada histogram dengan menambahkan satu batang lebih banyak, meskipun tabel frekuensi yang diberikan adalah sudah benar. Sementara itu, diagram lingkaran yang dibuat oleh mahasiswa mencakup semua data nilai ujian dari soal tersebut. Padahal seharusnya diagram lingkaran hanya mencantumkan hasil perhitungan yang menggunakan rumus diagram lingkaran dan disajikan dalam bentuk presentase. Baik, untuk gambar nomor 12, pertanyaan nomor 3 yang dijawab oleh mahasiswa nomor 40. Kesalahan yang terlihat pada gambar tersebut adalah terletak pada mahasiswa belum memahami instruksi yang diberikan dalam soal. Soal tersebut menyebutkan data diambil secara acak. Kita garis bawahi secara acak bahwa sebaiknya analisis data dilakukan pada keseluruhan data tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan menggabungkan data, kita dapat memperoleh gambaran umum yang lebih lengkap mengenai distribusi tinggi badan di antara seluruh mahasiswa tanpa dibatasi oleh kategori wanita ataupun pria. Namun berdasarkan jawaban yang dijawab oleh mahasiswa nomor 40, mereka memilih untuk menghitung mean, median, kuartil ketiga, persentil 10, standar deviasi, dan varians dengan membedakan jenis kelamin. Gambar 13, pertanyaan nomor 3, yang dijawab oleh mahasiswa nomor 20 adalah kesalahan dalam penggunaan rumus. Mahasiswa tersebut menggunakan rumus standar deviasi pada data kelompok, padahal data yang diberikan dalam soal adalah data tunggal. Kemudian, untuk pertanyaan nomor 4, yaitu standar baku, kesalahan dapat dilihat pada gambar 14, yaitu pertanyaan nomor 4, yang dijawab oleh mahasiswa nomor 54. Pada soal nomor 4 tersebut, menunjukkan bahwa mahasiswa diberikan instruksi untuk menentukan skor baku yang paling tinggi pada hasil ujian dua kelompok yang berbeda. Pada gambar 14, terletak pada penggunaan rumus dan simbol. Jawaban yang diberikan adalah penulisan matematika secara manual atau tidak tahu konteks dari skor baku dan nilai Z-score. Sehingga mahasiswa tersebut tidak menggunakan rumus dari skor baku tersebut. Selanjutnya, untuk gambar nomor 15, pertanyaan nomor 4,
yang dijawab oleh mahasiswa nomor 54 terletak pada penggunaan kalimat dalam menyimpulkan hasil. Jawaban ini belum membuktikan bahwa Rahman memiliki skor paling tinggi. Jawaban yang diberikan mahasiswa tersebut hanyalah Rahman memiliki skor baku 2, Bayu memiliki skor baku 1. Berdasarkan hasil dari kesalahan konseptual dan prosedural, faktor-faktor penyebab kesalahan kami temukan, yang di mana faktor internal yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar yang ditemukan pada 50% dari responden wawancara. Sementara itu, untuk faktor eksternal seperti kecemasan ujian dan tekanan waktu ditemukan pada 35% responden. Baik, untuk itu kesimpulan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai jenis kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa PGSD dalam menyelesaikan soal statistika, baik kesalahan konseptual maupun kesalahan prosedural. Kesalahan konseptual umumnya berkaitan dengan pemahaman mahasiswa terhadap jenis data dan konsep data statistika, sementara kesalahan prosedural lebih sering ditemukan dalam perhitungan statistik seperti menghitung rata-rata dan deviasi standar. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor eksternal seperti kecemasan terhadap ujian turut mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dan meningkatkan frekuensi kesalahan yang dilakukan. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan pengajaran yang lebih menekankan pemahaman konsep dasar statistika dan perhatian terhadap faktor psikologis mahasiswa seperti kecemasan ujian. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang kami sampaikan dari penelitian kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.